Perkenalkan, nama saya Eja Pauja Kusuma Siregar, NPM 1802080001. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan layanan penguasaan konten. Apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui apakah itu layanan penguasaan konten? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah pertama, orientasi kepada siswa baru, khususnya siswa baru, tentang tujuan sekolah, isi kurikulum pembelajaran tepat, penyesuaian diri dengan corak pendidikan sekolah. Layanan penguasaan konten yaitu pertama, tujuan umum layanan penguasaan konten adalah dikuasainya suatu konten tertentu. Penguasaan konten perlu bagi individu atau klien untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian sikap, menguasai cara-cara kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. Tujuan khusus layanan penguasaan konten: A. Fungsi pemahaman menyangkut konten-konten yang isinya merupakan berbagai hal-hal yang perlu dipahami konselor dan klien, perlu menekankan aspek-aspek pemahaman dari konten yang menjadi fokus layanan. B. Fungsi pencegahan, dapat menjadi muatan layanan apabila penguasaan kontennya memang terarah pada terhindarkannya individu dari mengalami masalah tertentu. C. Fungsi pengentasan, akan menjadi arah layanan apabila penguasaan konten memang untuk mengatasi masalah yang sedang dialami klien. D. Fungsi penguasaan dan pemeliharaan, penguasaan konten dapat secara langsung maupun tidak langsung mengembangkan dan di suatu sisi dan di sisi lain memelihara potensi individu atau klien. E. Fungsi advokasi, penguasaan konten yang tepat dan terarah memungkinkan individu membela diri terhadap ancaman ataupun pelanggaran atas hak-haknya. Tujuan khusus layanan penguasaan konten terkait dengan fungsi-fungsi konseling yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, fungsi pembelaan. Komponen layanan penguasaan konten adalah konselor, individu atau klien, dan konten yang menjadi isi layanan. Layanan penguasaan konten pada umumnya diselenggarakan secara langsung, bersifat direktif dan tatap muka, dengan format klasikal, kelompok atau individual. Penyelenggara layanan konselor secara aktif menyajikan bahan, memberikan contoh, merangsang, mendorong dan menggerakkan para peserta untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menjalani materi dan kegiatan layanan. Dalam hal ini, konselor menegakkan dua nilai proses pembelajaran, yaitu TikTok, yaitu sentuhan-sentuhan tingkat tinggi yang mengenai aspek-aspek kepribadian dan kemanusiaan peserta layanan, terutama aspek-aspek afektif, semangat, sikap, nilai, dan moral, melalui implementasi oleh konselor. Pilar pembelajaran yang disebut beribawa meliputi asas-asas. Yang pertama, pengakuan dan penerimaan. Yang kedua, kasih sayang dan kelembutan. Yang ketiga, mengarahkan dan keteladanan. Yang keempat, pemberian penguatan. Dan yang kelima, tindak tegas yang mendidik. TikTok, yaitu teknologi tingkat tinggi untuk menjamin kualitas penguasaan konten melalui implementasi oleh konselor. Ada 7 bagian. Yang pertama, materi pembelajaran, dalam hal ini konten. Yang kedua, metode pembelajaran. Dan yang ketiga, alat bantu pembelajaran. Yang keempat, lingkungan pembelajaran. Yang kelima, penilaian hasil pembelajaran. Yang keenam, yang didasarkan pada kualitas kepribadian dan keilmuan konselor, bukan atas dasar rasa takut atau adanya sanksi atau hukuman. Dan yang ketujuh, bukan hukuman. Hal ini terutama penting bagi konselor yang memiliki tanggung jawab formal terhadap peserta layanan. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.